Nabi manggil kemudian, ya Aisyah, Sayyidah Aisyah, lebih ya Rasulullah, ini udah hampir ketiduran nih, melek mata, lebih wahai Rasul. Nabi Muhammad nanya, alaki hajah, kamu ada hajat nggak sama saya? Hajat suami istri bu. Nabi nanya, Aisyah, kamu lagi ada hajat nggak? Kata Sayyidah Aisyah, emang kenapa gitu Rasul? Maksudnya kenapa engkau bertanya? Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, in kana lak hajat qdiha. Wahai Aisyah, jika kamu sedang punya hajat, aku akan dengan senang hati melakukannya. Wa illa, kalau enggak, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah. Bu, itu nanya aja udah bikin istri GR setengah mati. Betul enggak? Kita ini ciptakan di atas muka bumi buat ibadah. Apalagi Nabi Muhammad, tentu saja beliau diciptakan di atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Nabi Muhammad mau ibadah sama Allah, bilang dulu sama istrinya, jangan sampai ibadahnya mengurangi hak istri terhadap dirinya. Lihat bagaimana Islam menempatkan begitu tinggi nilai perempuan dalam pandangan Islam. Makanya dah Islam nih nggak usah diajarin persamaan gender lah, apalah, emansipasi lah. Begitu ya. Orang-orang itu ya kayak pengen memandang mulia perempuan disama-samain sama laki-laki gitu. Emangnya nggak sama, mau disamain gimana Bu? Betul apa enggak? Orang laki-laki mau nyapu halaman gitu kan, atau mau nyiram-nyiram gitu, buka baju, buka atasan gitu, biasa-biasa aja. Cewek mau disamain, ya ampun. Kebayang kayak apaan? Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, emangnya nggak sama, nggak bisa disama-samain. Udah ikut aja aturan dalam Islam, bagaimana cara Islam meninggikan derajat kaum perempuan. Ngeliat cara Nabi Muhammad memperlakukan perempuan, kita jadi ngerti betapa sangat berharganya kita sebagai perempuan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah. Makanya memang benar kata Nabi, laki-laki yang mulia yang dapat memuliakan perempuan, dan laki-laki yang hina yang dapat menghina perempuan. Gitu ya. Nih ibu-ibu pada dapat senjata nih. Apa tadi Ustazah? Ulangi coba. Biar saya bisa bilangin sama suami saya itu ya. Kalau dia udah menghina-hina saya, memang hanya laki-laki hina yang suka menghina perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi kita Muhammad alaihi salam. Katanya Sayyidah Aisyah, ya Allah, kok Nabi ya mau tahajud, mau ibadah malam, sampai minta izin Mas, ya Allah, GR Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, ini perempuan berilmu. Perempuan berilmu, coba nih, liatin jawaban perempuan berilmu. Kalau kamu tanyain nama suaminya kayak begitu, palingan jawabannya, jangan walat. Di sini aja. Gitu gak kira-kira? Masya Allah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Perempuan berilmu, sekali lagi, perempuan pandai. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu ma'rifat seperti yang Allah karuniakan kepada Sayyidah Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Perempuan hebat ini ya. Katanya Sayyidah Aisyah jawab kayak begini nih. Beliau tuh nggak bilang yang gitu, Rasul ibadah aja mesti pakai nanya saya misalnya, atau nahanin gitu, jangan dong Rasul di sini aja, enggak gitu. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, siapa orangnya yang tidak suka engkau berada di sampingnya? Namun siapa juga orangnya yang dapat menghalangkanmu beribadah kepada Allah? Saya nggak mau jadi keduanya gitu.
Katanya Sayyidah Aisyah, silahkan wahai Rasulullah, sembahlah Allah seperti yang kau mau. Pintar. Gitu ya. Kata Sayyidah Aisyah, aku pun kemudian lihat Nabi Muhammad berdiri dan mulai mengerjakan sholat. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sholat. Terus panjang gitu berdirinya. Kata Sayyidah Aisyah, aku ngantuk tiduran. Aku kebangun beberapa saat kemudian dan dalam keremangan lampu, ya, aku lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku pun kembali ketiduran. Kemudian terjaga beberapa saat sesudahnya, berapa jam sesudahnya, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat. Aku tertidur kembali. Aku dapetin Nabi Muhammad ketika aku terbangun, beliau sedang juga mengerjakan sholat. Antara ruku, antara sujud, antara duduk di antara dua sujud, antara tahiyat, antara lagi doa, tapi masih terus ibadah aja. Dan yang paling lama beliau aku dapati sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika aku bangun untuk juga mengerjakan tahajud di sepertiga malam yang terakhir, aku dapeti Nabi Muhammad masih sedang sholat juga. Sementara aku lihat kaki beliau telah bengkak karena kepanjangan beribadah. Para ulama mengatakan tuh Nabi Muhammad bengkak bukan karena panjangnya ibadah sebenarnya, akan tetapi karena enggak kuat sama beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sebab kalau orang berdiri sepanjang malam ngerjain sholat tuh enggak sampai bengkak. Enggak sampai bengkak. Ibu-ibu pernah bengkak kakinya? Kolesterol, asam urat, ya Bu ya. Nah itu sebab kita tuh kalau sampai kakinya bengkak gitu kan. Tapi kalau urusannya karena sholat, ada yang pernah bengkak di sini kakinya? Ya Allah, saya sih husnudzon sama ibu-ibu, tapi nggak segitunya juga. Masya Allah, tuh Bu kaki Nabi Muhammad sampai dengan bengkak. Sayyidah Aisyah begitu ngelihat kaki Nabi Muhammad bengkak, wajah beliau juga kebanyakan nangis tuh, sembab. Matanya udah bengkak begitu kan, karena kebanyakan nangis nabinya. Sholat dengan sangat khusyuk ditambah dengan linangan air mata. Sayyidah Aisyah ngeliatnya, ya Rasulullah, lima hadzal juhud kullah. Wahai Rasul, kok sampai segininya sih? Kayaknya Allah nggak menuntutmu sampai segininya di Rasul. Sepertinya Allah tidak sampai menuntutmu sampai sebegininya. Sampai kakimu bengkak wahai Rasulullah. Sampai dengan mukamu sembab wahai Rasul dengan air mata yang seperti ini. Bukankah engkau itu awalaisa qad ghafar lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar? Bukankah telah Allah ampuni kesalahanmu? Jika ada yang lalu maupun yang akan datang, kenapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian? Apa jawab Nabi Muhammad? Ini sebenarnya yang pengen saya bahas nih di pertemuan siang hari ini. Dengan harap-harap cemas, mudah-mudahan nih yang kita bahas pada sore hari ini bisa menjadi panduan bagi kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan menjadi hamba-hamba yang seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Afala uhib an akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin wahai Aisyah menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Ini adalah caraku berterima kasih kepada Allah wahai Aisyah. Dan meski usahaku seperti apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihku kepada Allah, rasanya aku belum cukup untuk melakukannya dari banyaknya karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupanku. Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa makam tertinggi, tempat teragung
derajat paling mulia yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang seperti itu. Hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai berterima kasih, hamba-hamba yang selalu melihat Allah dari sisi-sisi yang membuatnya terus berterima kasih, terus bersyukur, terus memuji Allah atas limpahan karunia yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupannya. Gitu teman-teman sekalian. Tingkatan tertinggi seorang hamba tuh jadi hamba yang syakuro, jadi hamba yang pandai berterima kasih. Coba kita lihat dalam hidup kita, mana yang lebih sering kamu pikirkan hal-hal indah yang Allah beri dalam hidupmu sehingga kamu banyak terima kasihnya, atau hal-hal kurang menyenangkan yang ada dalam dirimu sehingga kamu banyak ngeluhnya? Gak usah dijawab, masing-masing silakan lihat aja dirinya masing-masing nih, kayaknya dalam hidup saya nih banyakan ngeluhnya apa banyakan terima kasihnya selama ini ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Dalam urusan orang tua, kamu dengan orang tuamu, kamu lebih sering yang alhamdulillah orang tua saya tuh ya alhamdulillah begitu, atau kenapa ya lahir dari orang tua yang begini nih, coba enakan gitu hidup saya ya, kalau orang tua saya nggak gitu kayaknya enakan nih hidup saya. Mana yang lebih sering kamu rasakan gitu? Kemudian saudara-saudara kamu, kakak adekmu, kamu lebih sering mikir yang alhamdulillah punya saudara, senang bener. Atau lebih sering mikir yang ya ampun punya saudara gini amat ya, nyusahin mulu. Mana yang lebih sering kamu syukuri? Terhadap suamimu, para istri, mana yang lebih sering kamu rasakan alhamdulillah punya suami baik, punya suami Masya Allah, ya Allah panjangin umurnya, sehatin badannya ya Allah. Gimana hidup saya kalau nggak ada dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu? Atau yang ya ampun punya laki ribetin mulu ya? Nggak ada apa? Laki-laki lain gitu bisa tuker tambah. Terhadap anak-anakmu wahai para ibu, mana yang lebih sering kamu lakukan? Melihat anak-anak kemudian datang syukur dalam hatimu, alhamdulillah ya Allah kau anugerahkan padaku anak-anak yang sehat, yang baik. Atau sebaliknya, ya ampun nih anak saya beneran apa kagak ya? Kok kelakuannya rada mirip setan. Astagfirullah, astagfirullah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih kita bisa lihat dari cara kita melihat kepada orang di sekeliling kita. Teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mana yang lebih sering jatuh di hatimu rasa syukur ataukah mengeluh? Kemudian teman-teman sekalian, terhadap kehidupanmu, mana yang lebih sering kamu rasakan? Alhamdulillah, ya Allah, Allah tuh sayang banget sama saya. Yang kayak saya nih ya bisa sholat, bisa sujud. Yang kayak saya dihadirkan majelis-majelis taklim. Yang kayak saya sama Allah dikasih ustazah. Gitu kan, yang ngasih tahu mesti kayak gimana gitu. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu, atau hidup kok susah amat ya, penuh derita.
Ya ampun, kok saya nggak kayak ngerasain hidup kayak orang-orang gitu. Bisa jalan-jalan kemana gitu kan. Bisa punya ini, bisa punya itu, ya ampun. Hidup saya kok susah banget nih. Sampai segini tuanya masih mikirin aja buat bayar kontrakan. Yang mana teman-teman sekalian? Kamu merasakan hidupmu berlimpahan anugerah, ataukah kamu melihat hidupmu begitu banyak ujian dan cobaan yang datang dalam hidupmu? Kamu ngerasa hidup kamu tuh yang, aduh emang mesti sabar banyak-banyak. Atau kamu justru merasa yang, aduh emang mesti banyak syukurnya nih hidup nih. Mana yang kamu rasakan dalam hidupmu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerasa bahwa emang bener nih, yang kurang dalam hidup saya nih cuman syukurnya. Kalau kamu selama ini ngerasakan, alhamdulillah ya Allah, anugerahmu begitu besar. Afala uhib an akuna abdan syakura, bagaimana caraku ya Allah agar aku bisa menjadi seorang hamba yang mengerti berterima kasih kepadamu. Kalau kamu bisa ngelihat hidupmu berlimpahan anugerah, kalau kamu bisa ngelihat hidupmu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kurang hanya syukurnya dalam kehidupanmu, maka aku berikan kabar gembira teman-teman saudaraku sekalian, bahwa kamu adalah orang yang berpotensi untuk menjadi orang paling bahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kamu adalah orang-orang yang sangat mungkin jadi orang yang hidupnya paling bahagia di dunia sampai di hari akhirat. Di dunia sampai di hari akhirat. Enak terus tuh bakarannya. Karena nih saya kasih tahu. Saya udah banyak ketemu orang segala macam lapisan masyarakat. Saya udah banyak ketemu di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kaya-kaya banyak saya ketemu. Banyak saya ketemu. Orang kaya raya yang duitnya nggak berseri itu, yang kalau mau belanja pakai motong dulu duitnya, duitnya masih belum dipotongin ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, banyak saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Apakah hidup mereka bahagia? Enggak, sungguh enggak. Ketemu sama saya seringnya cerita penderitaan. Ustazah gimana ya caranya menghadapi, waduh susah bener masih ya. Masih banyak aja permasalahan dalam kehidupannya teman-teman sekalian. Oh ternyata kalau saya tanya kepada mereka, apakah hidup kamu bahagia? Jawabannya belum tentu. Saya banyak ketemu pejabat, orang-orang yang punya pangkat dalam masyarakat. Apakah hidup mereka berbahagia? Enggak juga. Ruwet. Belum lagi ngadepin netizen. Pada julid-julid, salah mulu. Teman-teman sekalian, ketemu saya orang-orang cantik-cantik. Yang kalau ngelihat mukanya, ya ampun nih orang. Alis bagus, hidung bagus, bibir bagus, kulit bagus. Semuanya bagus gitu kan. Cakep bener gitu ya. Pas ngelihat diri sendiri, hidung apa kutil ya. Astagfirullah, gak segitunya juga saya. Kutil mana yang segini gede? Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, apakah hidup mereka bahagia? Enggak juga. Belum tentu. Enggak juga. Saya ketemu orang pinter-pinter. Ketemu orang pinter-pinter, gelar doktor, profesor dan lain sebagainya. Sekolah lama-lama tuh, bukan cuman S1, S2, S podeng, S teler, semuanya tuh. Semuanya diborong sama dia gitu. Apakah hidup mereka bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah tuh ternyata buat kehidupan manusia tuh nggak ada yang nggak diuji. Semua orang dengan perjuangannya masing-masing. Dengan ujiannya masing-masing.
Bisa jadi dia kaya, artinya ujiannya bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi yang lain. Ya Bu ya? Orang tuh gak ada yang benar hidupnya. Saya selalu bilang, bukan benar dalam artian ini ya, dalam artian menjalani kehidupan. Tapi manusia itu tidak ada yang ideal. Tidak ada kehidupan siapapun yang ideal, teman-teman. Yang pas semuanya tuh gak ada. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau kamu dikasih kehidupan yang ideal, kapan ceritanya kamu kangen sama surga? Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Lagi datang sakit, nih cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi datang kesulitan, nih dia nih cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi bikin dibenci sama orang, ini dia nih cara Allah buat saya kangen sama surga. Lagi nggak bisa tidur, susah mau buat tidur misalnya gitu ya. Ini dia cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Listrik lagi mati, itu dia tuh cara Allah buat bikin kita kangen sama surga. Kalau semua yang kamu mau di atas muka bumi ini sama Allah dikasih, gimana ceritanya kamu mau kangen sama surga, teman-teman? Betul apa enggak? Badan sehat terus, dicinta terus sama orang, gitu kan ya? Kemudian apa yang kita mau semuanya ada, semua orang sayang sama kita, begitu kan? Semua kejadiannya di rumah tuh semua terus saja yang kita mauin, yang kita pengenin, pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Lah kapan ceritanya kita mau kangen sama surga gitu kan? Gak ada ceritanya. Kita jadinya terlalu betah hidup di dunia. Padahal dunia ini tidak diciptakan untuk kesejatian, akan tetapi semua yang ada di dunia ini adalah fana, adalah sementara. Sesuatunya pasti akan habis, akan hilang. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Udah nggak usah ngarepin hidup bahagia dengan keidealan. Semuanya terjadi seperti yang kita mau gitu, nggak ada. Kamu mau lihat hidupnya siapa yang ideal? Hidupnya Ustadz Halimah kayaknya ideal. Siapa bilang? Saya sudah menikah 20 tahun dan saya belum ada anak. Ideal? Enggak ideal pasti. Kan begitu ya? Teman-teman sekalian, enggak ideal. Hidup siapapun tuh enggak ada yang ideal. Kalau kamu nganggap hidup seseorang ideal, yaitu karena dia mampu menampilkan yang ideal-idealnya itu aja. Banyak ustadzah yang ideal tuh yang di Instagram yang suka ngasih tahu lagi liburan sama suaminya ke Belanda, sama anak-anaknya naik pesawat, duduknya di kelas bisnis, masuk hotel, hotelnya yang bintang 7. Makannya enak-enak mulu, difoto dulu gitu kan ya. Waduh, tuh kayaknya ideal tuh hidupnya. Ya karena kamu gak jalanin aja. Orang mau menampilkan apa yang dia pengen tampilin, itu gak selalunya sama dengan realitanya, gitu kan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Lah terus apakah artinya tidak ada orang yang bahagia hidupnya di atas muka bumi ini? Ada. Siapa dia? Orang yang pandai bersyukur. Itu dia yang paling bahagia. Dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah, jadi enak ibadahnya. Jadi enak kerjain semuanya. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, saatnya buat diam-diam berpahala. Saatnya untuk dosa berguguran tanpa mengeluarkan energi yang berlebihan. Orang kalau lagi sakit Bu, itu dosa berguguran dari dirinya. Dia nggak ngapa-ngapain aja dosa berguguran. Ibu kalau lagi sakit kayak naik
kayak naik taksi gitu ya, taksi argo tuh, gitu kan? Terus ibu tidur gitu, kayak gitu tuh. Jadi walaupun kamu tidur di dalam taksi itu, argonya jalan terus. Demikian pula kalau kamu lagi sakit tuh, kamu tidur aja, kamu diem aja, itu argo pahalamu jalan terus. Dan gak sedikit, jalannya cepet. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala penuhi kuota pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas, bighairi hisab, nggak ada hisabnya, tanpa batas, nggak ada hitungannya. Bisa banyak banget. Pahalanya banyak, dosa bergugurannya banyak. Yang kata Nabi Muhammad, "Lau araftum ma da'atallah 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai saja kalian tahu pahala apa yang Allah berikan kepada para penderita kusta, kalian akan berharap andai waktu hidup di dunia aku kena penyakit kusta. Kalau kamu tahu nilai pahalanya kayak apa. Makanya orang yang pandai bersyukur, lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah. Lagi dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Selalu saja bisa menikmati segala keadaan. Enak terus hidupnya. Enak terus hidupnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala nih. Maka kalau kamu tanya siapa yang paling bahagia hidupnya, ya mereka-mereka ini, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi kalau kamu menganggap bahwa saya pengen hidup saya bahagia, gimana caranya nih biar punya banyak uang, gimana caranya nih biar saya bisa kawin sama laki-laki yang kaya raya, gimana caranya nih biar saya bisa jadi bininya pejabat, misalnya gitu, kamu sedang salah arah menentukan kemana alamat bahagiamu. Alamat bahagia ada pada hati yang mampu mensyukuri segala keadaan. Alamat bahagia ada pada hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Karenanya Allah mengatakan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah la khaufun alaihim, gak punya rasa khawatir, tidak punya rasa ketakutan, tidak dijebak dalam rasa ketakutan, tidak terpenjara dalam kekhawatiran. Mereka hidup dalam damai, mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka hidup dalam kesentosaan, mereka hidup dalam kebahagiaan karena mereka menikmati setiap momen yang datang dalam kehidupan. Hamba-hamba paling bahagia, la khauf, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak punya huzn, tidak punya kesedihan dalam hidupnya. Nggak punya sedih, sedih aja nggak punya, apalagi stres, apalagi depresi, nggak ada, bahagia terus-terusan.